Pengadilan Agama Nganjuk adalah salah satu instansi di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infak, 8. Sodaqoh, 9. Ekonomi syariah. Dengan adanya undang-undang tersebut, ada berbagai macam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Nganjuk dan tentunya memerlukan beberapa persyaratan yang dibutuhkan. Dokumen persyaratan berperkara di Pengadilan Agama Nganjuk. 1. Dispensasi kawin. Fotokopi KTP pemohon. Fotokopi kartu keluarga pemohon. Fotokopi akta kelahiran anak pemohon. Fotokopi ijazah anak pemohon. Fotokopi surat penolakan dari KUA. Fotokopi surat keterangan dokter jika calon pengantin perempuan hamil dan hasil USG. Fotokopi surat keterangan kesehatan kehamilan dari puskesmas. Fotokopi surat keterangan penghasilan calon suami dari desa. Semua bukti fotokopi sudah dilegalisir pada Pos Indonesia. 2. Cerai gugat. Fotokopi buku nikah. Fotokopi KTP suami dan istri. Buku nikah asli. Surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan. Semua bukti fotokopi sudah dilegalisir pada Pos Indonesia. 3. Cerai goib. Fotokopi buku nikah, fotokopi KTP suami dan istri, buku nikah asli, surat keterangan goib dari balai desa atau kelurahan. Semua bukti fotokopi sudah dilegalisir pada Pos Indonesia. 4. Layanan prodeo. Fotokopi buku nikah, fotokopi KTP suami dan istri, buku nikah asli, fotokopi KIS, fotokopi surat keterangan tidak mampu. Semua bukti fotokopi sudah dilegalisir pada Pos Indonesia. 5. Isbat nikah. Fotokopi KTP suami, fotokopi KTP istri, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan nikah namun tidak tercatat di KUA. Jika calon istri atau suami berstatus janda atau duda, maka harus melampirkan akta cerai jika masih hidup. Jika calon istri atau suami berstatus janda atau duda, maka harus melampirkan surat kematian jika sudah meninggal.
Jika calon istri atau suami berstatus dijaga atau perawan, maka harus melampirkan surat keterangan dari desa. Semua bukti fotokopi sudah dilegalisir pada Pos Indonesia. 6. Permohonan perwalian. Fotokopi KTP dan KK pemohon, fotokopi buku nikah pemohon, fotokopi surat kematian, fotokopi akta kelahiran anak. Semua bukti fotokopi sudah dilegalisir pada Pos Indonesia. 7. Penetapan ahli waris. Fotokopi KTP dan KK semua ahli waris. Fotokopi buku nikah pewaris. Fotokopi surat kematian. Fotokopi rekening bank atau sertifikat tanah. Fotokopi surat pernyataan ahli waris. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari desa. Fotokopi silsilah ahli waris dari desa. Semua bukti fotokopi sudah dilegalisir pada Pos Indonesia. 8. Pendaftaran gugatan hak asuh anak. Fotokopi KTP. Fotokopi KK pemohon. Fotokopi akta cerai. Fotokopi akta kelahiran anak. Semua bukti fotokopi sudah dilegalisir pada Pos Indonesia. 9. Pendaftaran pengangkatan anak atau adopsi. Fotokopi KTP dan KK orang tua kandung dan orang tua angkat. Fotokopi buku nikah orang tua kandung dan orang tua angkat. Fotokopi akta kelahiran anak. Fotokopi SKCK orang tua angkat. Fotokopi surat keterangan berpenghasilan orang tua angkat. Fotokopi surat dari Dinas Sosial. Fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani orang tua angkat. Surat pernyataan atau persetujuan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat bermaterai. Semua bukti fotokopi sudah dilegalisir pada Pos Indonesia. 10. Pendaftaran gugatan harta gonogini. Fotokopi KTP pemohon, fotokopi KK pemohon, fotokopi akta cerai pemohon, fotokopi bukti kepemilikan harta bersama. Semua bukti fotokopi sudah dilegalisir pada Pos Indonesia. 11. Poligami. Fotokopi KTP dan KK suami dan istri. Fotokopi KTP calon istri. Fotokopi buku nikah suami dan istri. Fotokopi akta cerai calon istri jika berstatus janda. Fotokopi surat keterangan harta bersama dan dilampirkan buktinya. Fotokopi surat pernyataan istri siap dimadu. Fotokopi keterangan berpenghasilan bermaterai. Fotokopi surat keterangan suami berlaku adil dengan istri dan calon istri. Semua surat keterangan dan surat pernyataan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dan harus mengetahui kepala desa. Semua bukti fotokopi sudah dilegalisir pada Pos Indonesia.
Dalam menyelesaikan suatu perkara, tentu perlu dipahami prosedur perkara dari awal pendaftaran hingga sampai perkara selesai. Berikut prosedur perkara pada Pengadilan Agama Nganjuk. 1. Pemohon atau penggugat datang ke Pengadilan Agama Nganjuk membawa surat gugatan atau permohonan, dapat mendatangi pos layanan bantuan hukum untuk membuat surat gugatan dan membawa dokumen persyaratan. 2. Pemohon atau penggugat mengambil nomor antrian. 3. Pemohon atau penggugat menghadap petugas PTSP bagian pendaftaran dan menyerahkan surat gugatan atau surat permohonan beserta dokumen persyaratan. 4. Petugas PTSP memberikan penjelasan tentang perkara yang diajukan dan menaksir biaya perkara. 5. Pemohon atau penggugat membayar taksiran biaya melalui layanan bank yang telah ditentukan. 6. Pemohon dan penggugat memberikan bukti bayar kepada petugas kasir. 7. Petugas kasir memberikan tanda bukti lunas dan membutuhkan nomor perkara kepada pemohon atau penggugat. 8. Pemohon atau penggugat memberikan tanda bukti lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada petugas PTSP agar perkara dapat didaftarkan. 9. Petugas PTSP mendaftarkan perkara sesuai dengan surat gugatan atau permohonan dan memberikan nomor register pada surat gugatan atau permohonan. 10. Setelah pendaftaran selesai, pihak perkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 11. Pihak berperkara melakukan sidang sesuai tanggal sidang yang ditentukan. 12. Setelah dinyatakan putus perkara oleh hakim dalam persidangan, selanjutnya pemohon atau penggugat mendatangi petugas kasir untuk menanyakan uang sisa panjar sisa perkara. 13. Petugas kasir memberikan uang sisa panjar perkara kepada pemohon atau penggugat. 14. Pemohon atau penggugat dapat mengambil salinan putusan setelah 1 hari kerja, dan akta cerai dapat diterbitkan setelah berkekuatan hukum tetap atau BHT dengan mendatangi petugas PTSP. 15. Pemohon atau penggugat dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, salinan putusan atau penetapan sebesar Rp500 per lembar dan Rp10.000 untuk produk Pengadilan Agama Nganjuk. Akta cerai, kuasa insidentil, kuasa khusus. Terima kasih.